Hai guys, Bitcoin melakukan dump kemarin, apakah bisa ke target harga yang lebih rendah lagi? Kita akan lihat analisa teknikal ini, akan ada juga mengenai Ethereum, Bitcoin, beberapa koin DeFi seperti Compound, kemudian adanya potensi Dogecoin bisa digunakan di platform X yang sebelumnya itu adalah Twitter ya teman-teman, dan analisa harga Doge sendiri. Sekaligus soal Worldcoin yang tampaknya ini cukup kontroversial ya teman-teman. Kita akan membahasnya soal ini. Nama saya Kalibi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan harga Bitcoin di time frame daily. Ada candle merah yang cukup tebal seperti ini dan ini sangat tiba-tiba sekali kemarin. Itu candle 1 jamnya itu bisa cukup tebal ke bawah ketika dia melakukan breakdown seperti ini. Jadi kita lihat ini awalnya harga berada di 29.700, tiba-tiba ada candle 1 jam bisa ke bawah sampai ke 29 ribuan. Dan sekarang posisinya itu sedang sideways di sini-sini saja. Secara teknis ini sudah breakdown daripada batas bawah 29.500 ini terjadi dengan tiba-tiba ya teman-teman. Jadi tidak ada bounce dari situ terlebih dahulu. Idealnya adalah dia melakukan retest dulu di 29.500 ini, habis itu bisa melakukan pergerakan yang ke bawah lagi. Dari RSI-nya ini dan dari MACD-nya ini dalam posisi bearish, money flow juga ini belum berubah menjadi merah, baru saja berubah menjadi merah, jadi ada potensi ini bisa terus ke harga yang lebih rendah. Kita lihat untuk di time frame 4 jamnya, ini di candle 4 jam yang ini itu dia memasuki daerah oversold, dan dari situ ada rejection dan ada kondisi sekarang ini memang sebenarnya masih bearish dan masih sideways saja. Di time frame 1 jamnya ini kita lihat ada bullish divergence yang terbentuk ketika harga terjun bebas kemarin. Jadi di sini adalah lower low, tetapi di sini ada higher low di RSI-nya. Ada beberapa support penting kalau misalnya dia membuat lower low atau ke harga yang lebih rendah lagi, yaitu di 28.400 di daerah sini, itu sama juga dengan daerah sini, jadi ini adalah sebuah daerah, yaitu 28 ribuan, kemudian kita gunakan Fibonacci retracement untuk mencari target harganya, dan 28.200 ini pas sekali dengan Fibonacci 50 di sini, ada juga potensi untuk bisa sampai ke Golden Pocket 61,8 di harga 27.400-an. Kalau misalnya asalkan harga Bitcoin tidak tembus dibandingkan dengan harga 26.300 yang ada di Fibonacci 78,6-nya, maka dia masih ada potensi untuk naik daripada daerah ini ya teman-teman, ketika dia mencapai daerah ini. Kalau misalnya lebih rendah daripada 78,6 ini, maka dia bisa ke harga yang lebih rendah lagi, karena biasanya ini adalah semacam penentunya ya teman-teman. Jadi untuk sampai sekarang ini dia masih dalam posisi bearish dan ini menunggu menjelang FOMC meeting selanjutnya di Rabu malam atau Kamis dini hari nanti, itu bisa membuat harga Bitcoin mungkin jatuh lagi atau membalikkan arah tiba-tiba menjadi bullish kalau misalnya ada sesuatu yang bullish terjadi. Dan situasi altcoin ini sedikit saja yang naik, ada SDC, Dogecoin, Maker, dan GMX. Kemudian rata-rata itu mengalami penurunan, ada Kaspa, Compound, PP, dan seterusnya. Kita akan ke ETH Bitcoin dulu, di mana ketika Bitcoin melakukan dump kemarin, ETH Bitcoin ini mengalami kenaikan. Dan kenaikan itu membuat RSI-nya itu naik ke atas. MACD juga berusaha untuk menjebol daerah 0 ini agar bisa ke daerah atas, di atas 0, di situ adalah daerah bullish-nya, di bawah ini berarti masih bearish, dan ada green dot yang terbentuk di market cipher, belum sepenuhnya bullish semua untuk di sini, ada daerah yang harus ETH Bitcoin itu tembus, yaitu 0,064 di sini, dan itu menyelesaikan pola ascending triangle yang merupakan pola yang bullish biasanya, tetapi tentu saja tergantung daripada arah breakout-nya itu ke bawah atau ke atas. Poin lain yang mengalami penurunan itu cukup besar adalah Compound, tapi ada bounce sedikit ini dari garis yang cukup penting untuk Compound, yaitu garis yang tadinya merupakan garis resistance, ini sekarang berubah menjadi support. Jadi sudah retest setidaknya ada beberapa kali ya teman-teman di harga ini. Volume di sini juga kecil, jadi kemungkinan ini adalah pola korektif.
Kalau misalnya pola korektif ini sudah selesai, maka bisa dilanjutkan dengan pola impulsif ke atas. Itu adalah masih stance saya sih seperti itu. Kecuali harga itu rupanya menembus ke bawah daripada 78,6 ketika dia melakukan retracement seperti ini. Jadi ini dia ada bounce daripada 78,6-nya. Nah, kalau misalnya dia close di bawah daripada harga 59 ini, atau sama dengan ketika dia berada di bawah garis warna biru ini, maka itu akan berubah menjadi bearish untuk compound ya. Jadi expect kalau misalnya dia close di bawah masuk lagi ke dalam pola ini, maka akan bearish ke depannya. Dan ini ada potensi spekulasi di mana Dogecoin bisa menjadi alat pembayaran Twitter ya teman-teman. Elon Musk sudah menetapkan kalau dia akan mengganti Twitter menjadi X, yaitu aplikasi segalanya. Tentu saja aplikasi segalanya ini membutuhkan salah satunya adalah mata uang ya teman-teman. Dan seperti yang pernah diisukan dan sebelum-sebelumnya di tahun 2020-2021, Elon Musk ini ada memiliki rencana besar untuk Dogecoin dan bisa menjadi katalis harga untuk Dogecoin ya teman-teman. Di tanggal 25 Juli ada pengguna Twitter yang melihat ada kata D setelah huruf X ini di lokasi yang dibuat oleh Elon Musk. X dan D. Dan D ini apa lagi ya kalau bukan Dogecoin, yaitu koin kesayangan Elon Musk. Raoul Pal juga berpendapat yang sama di mana kemungkinan Elon Musk akan membuat Dogecoin itu menjadi alat pembayaran global untuk kreator-kreatornya di platform tersebut. Sambil kita ingat kalau bilioner ini memiliki banyak sekali koin Doge ya teman-teman, dan dia sangat menyukainya. Ada dua hal yang dia katakan mengenai Elon yang membeli X atau Twitter. Elon membeli ini untuk AI-nya dan agar bisa ada free speech, ada kebebasan berpendapat tanpa ada bias ke suatu golongan atau politik tertentu. Dia membutuhkan AI ini untuk melatih robot Optimus-nya. Dia akan menggunakan kripto sebagai pembayaran global untuk para kreatornya. Dan tebakan Raul dan mungkin tebakan kita juga adalah dia akan menggunakan Doge ya teman-teman. Nah, kenapa Elon Musk tidak membuat token atau koin sendiri? Ada satu alasan yang menurut saya itu cukup kuat, yaitu Dogecoin bisa membantu Elon Musk agar tidak kena masalah hukum sekuritas sehingga akan memberikan dia nol resiko eksekusi. Jadi tanpa ada resiko bisa kena ke sekuritas seperti yang dialami oleh exchange kripto dan beberapa perusahaan proyek kripto di Amerika Serikat ya teman-teman. Dan ini membuat harga Doge sendiri itu naik ya teman-teman di minggu ini. Kita akan lihat untuk time frame weekly-nya. Sebelumnya itu dia membuat pergerakan harga yang sangat rendah sampai ke 0,055. Sangat rendah, hampir mendekati low di 13 Juni ini ya teman-teman. Tapi minggu ini ada kenaikan di masa-masa Elon Musk mulai mengubah Twitter menjadi X. RSI ini sudah berada di atas 50 dan MACD ini juga mengarah ke bawah dengan histogram yang mulai hijau. Money flow ini memang belum berubah menjadi hijau, tetapi perlahan-lahan akan bisa kalau misalnya price action-nya itu cukup baik. Jadi dari weekly-nya itu bagus. Dan sekarang kita akan melihat daily. Kemarin dan hari ini dalam posisi yang baik, RSI ini juga meningkat terus, MACD dalam posisi yang naik ke atas, dan money flow juga berubah menjadi hijau di time frame daily-nya. Ada resistance struktural, yaitu ini adalah semacam segitiga yang sudah lama terbentuk sejak Desember 2021 untuk koin Doge ini. Ada resistance struktural di harga 0,094, di situ adalah resistance-nya di sini. Tembus ini maka bisa ada berpotensi untuk ke harga 0,12 di resistance yang ada di sini. Tembus daripada 0,12 ada resistance di 0,15. Dan kita lihat juga pergerakan harga Doge ini dia sedikit telat dibandingkan dengan koin-koin lainnya. Yang koin-koin lain misalnya seperti XRP itu sudah pump cukup lumayan atas seperti ini. Beberapa koin DeFi juga jadi sudah tidak terlalu dekat dengan bottom yang ada di sini. Mereka sudah pump duluan dan kita bisa melihat money flow itu sedang ke Dogecoin ya. Jadi menurut saya karena adanya use case yang sangat besar untuk Dogecoin ini, nilai fundamental daripada Dogecoin ini menjadi sangat tinggi
Jadi menurut saya teman-teman boleh akumulasi Dogecoin, masukkan ke watchlist ya teman-teman. Dan di sisi lain ada kemunculan WorldCoin yang listing di berbagai exchange besar langsung masuk ke Binance, Huobi, BitGet, OKX, Get.io. Apakah ini adalah koin yang fundamentalnya bagus? Apakah ini layak beli? Kita akan lihat dari segi tokenomicsnya dulu. Dia mulai dengan market cap 200 juta, ini oke, jadi sedang saja, tetapi circulating supply-nya ini 100 juta dari 10 miliar. Yaitu sekitar 1%-nya saja. Ada banyak sekali supply yang bisa masuk ke dalam pasar, 99% sisanya diisukan kalau sisanya sebanyak itu dimiliki oleh tim daripada WorldCoin sendiri dan 1%-nya itu di-airdropkan kepada orang-orang yang waktu itu mendaftar. Volume trading karena baru awal-awal jadi cukup besar dan masuk ke berbagai exchange, jadi wajar kalau misalnya gede. Fully diluted valuation-nya ini itu sangat besar sekali karena circulating supply yang muncul pertama kali ini hanya 1%, jadi tidak baik untuk di hold secara jangka panjang. Untuk di trading tidak masalah. Harga mulai dari 1,88, all time high di 3,3 dolar, kemudian sekarang stabil di 2 dolaran. Tersedia di berbagai exchange besar, jadi bisa diperdagangkan dengan mudah, tetapi ini adalah koin yang sangat kontroversial karena bisa berakibat kepada masalah privasi yang ada dan mungkin juga merambat ke masalah yang lainnya. Ini adalah pendapat dari ZSBT yang suka membantu men-track hack-hack yang terjadi agar bisa meminimalisir dampak hack tersebut. Tim WorldCoin ini mereka membanggakan banyak user yang mereka miliki. Di mana realitanya adalah mereka telah mengeksploitasi orang-orang di berbagai negara yang sedang berkembang. Dan salah satunya itu adalah Indonesia. Bagaimana WorldCoin itu merekrut 500 juta pengguna awalnya itu melalui semacam tipu muslihat, pekerja yang dieksploitasi dan memberikan uang cash langsung kepada mereka. Mereka berjanji akan memberikan universal basic income, jadi setiap bulan itu ada uang gratis yang diberikan kepada mereka, hanya perlu mengambil data biometrik. Jadi ini seperti kalau misalnya kita mau unlock HP kita, itu ada fitur biometrik, scan biometrik kita, itu men-scan wajah kita atau mungkin mata kita, agar kita bisa unlock HP, akses HP kita. Nah, ini mereka lakukan terhadap orang-orang yang miskin, dan mungkin juga orang-orang ini itu tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Oh, saya cuma perlu di-scan ini saja, tidak ada bahayanya terhadap saya. Nanti saya bisa dapat duit, itu saya sudah senang. Di mana orang-orang itu harus men-scan mata mereka. Jadi, seperti kata supir truk 32 tahun ini yang ada di Afrika, mereka telah merampok saya. Apa yang akan mereka lakukan terhadap mata kita ya? Kata seorang pengguna, ini adalah semacam penipuan yang dilakukan oleh WorldCoin sama seperti scam-scam lainnya. Dan akun-akun WorldCoin ID tersebut itu bisa diperjualbelikan. WorldCoin through mails, melalui email, butuh buyer yang serius, bisa memprovide banyak sekali ID World ini, tinggal DM saja. Jual akun WorldCoin hanya $0,5 satu dengan metode escrow. Dan WorldCoin di sini itu mereka menambahkan alokasi dana koin itu kepada insider dari 20% ke 25%. Ini jelas mereka tidak mempedulikan orang-orang yang sebenarnya lebih membutuhkan tersebut. Kata mereka di video ini, WLD lebih baik daripada BTC. Tentu saja ini saya sangat tidak setuju. Koin yang baru muncul, project yang belum sepenuhnya rampung, mana bisa bilang kalau mereka itu lebih baik daripada Bitcoin. Dan mungkin sampai bertahun-tahun kemudian, Bitcoin masih yang terbaik dalam hal safe of haven. Alasan mereka juga untuk mendukung WLD adalah Bitcoin hanya berada di tangan-tangan beberapa orang-orang kaya. Tidak sepenuhnya benar. Orang-orang yang kaya tersebut itu karena mereka adalah early adopters ya teman-teman. Mereka percaya dari awal atau tahu dari awal, atau mereka dulu all in, mereka beli banyak sekali Bitcoin sehingga di saat ini itu mereka menjadi orang yang sangat kaya.
Dan adanya masalah privasi kalau misalnya iris itu di-scan, mereka bisa mencek di database apakah kita itu memiliki ID World atau tidak ya teman-teman. Jadi berpotensi untuk menyingkapkan beberapa informasi melalui iris mata kita. HP juga bisa dihack kalau misalnya hal yang ini itu terjadi. Orang-orang bisa memprint orang-orang palsu yang mungkin bisa melewati scan iris dan mendapatkan ID World ini. Menurut Zack SBT sendiri, narasi daripada kripto Twitter mengenai WLD ini bisa berubah berdasarkan bagaimana performa token tersebut ya. Kalau misalnya WLD itu harganya naik, maka ini mungkin bisa membuat orang-orang semakin yakin dengan project ini dan menjadi percaya. Kalau misalnya WLD ini harganya turun, ini adalah mimpi buruk dan ini bisa dimanfaatkan oleh whale atau market maker untuk membawa harga WLD ini ke atas sehingga orang-orang percaya, orang-orang ikut serta di dalamnya. Makin banyak iris mata kita itu yang di-scan dan karena teknologi ini itu masih cukup baru, kita tidak tahu apa implikasi daripada kalau misalnya kita menjual iris atau kita men-share data iris kita ini kepada tim WorldCoin. Memang ada nama Sam Altman, co-founder OpenAI, pembuat ChatGPT, tetapi ChatGPT sendiri itu memiliki bias politik ya, tidak sama dengan tujuan daripada Elon Musk untuk membuat X agar bisa menjadi platform yang ditenagai oleh AI juga yang tidak memiliki bias terhadap politik atau golongan tertentu. ChatGPT ada biasnya. Mereka mendukung presiden tertentu. Mereka mendukung hal-hal tertentu saja. Dan hal itu menunjukkan kalau Sam Altman ini tidak sepenuhnya cocok dengan semangat desentralisasi yang ada di kripto ya teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Apakah dari segi harga ini bisa naik ke depannya secara mungkin 1 tahunan atau 2 tahunan? Dan bagaimana soal kontroversi yang dilakukan oleh tim WorldCoin. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.